haleluya. Tidak berubah, amin, haleluya. Tidak berubah, amin, haleluya. Tidak berubah, amin. Tuhan Yesus, haleluya. Tidak berubah, tak berubah selama-lamanya, amin, haleluya. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Haleluya, 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 amin, haleluya. Haleluya, amin, haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, amin, haleluya. Tidak berubah, amin, haleluya. Tidak berubah, amin. Tuhan Yesus, haleluya. Tidak berubah, tak berubah selama-lamanya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah, amin. Janjinya Tuhan tidak berubah, amin, haleluya. Tidak berubah, amin, haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya, amin, haleluya. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama, tidak berubah, tak berubah sampai selamanya, amin, haleluya. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran,
dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Padamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatannya, dalam kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang mulia. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya. Amin, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan hati kami, sucikan mulut kami hamba-Mu. Ampunilah Bapa semua dosa salahku, Tuhan Yesusku, Tuhan juru selamatku. Amin, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi, itu segala-galanya kami selalu memuji nama-Mu yang agung, kudus, sempurna, suci Engkau Bapa. Haleluya, 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 amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sucikan kami Tuhan, sebentar layakkan kami. Kami lapar hauskan firman-Mu Tuhan, supaya kami diisi dengan kebenaran firman-Mu, supaya hati kami diisi di dalam kebenaran Tuhan. Ampuni dosa hamba, ampun Bapa. Bentuk hidupku untuk kami selalu diproses oleh Engkau Bapa, untuk kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba mengingat-Mu sudah berdoa. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita berjumpa di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa malam tanggal 24 Mei 2022. Semua karena anugerah Tuhan.
semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, karena Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, buat selama-lamanya. Yesus tidak pernah berubah. Kebaikannya, kasihnya, maha kuasa segala kali. Tapi yang seringkali inkonsisten berubah, itu kita sendiri manusia. Seringkali kita tidak taat kepada firman Tuhan. Hari ini kita taat, besok pagi mungkin, atau 1 menit, 1 jam kemudian, kita sudah tidak taat lagi. Belajar kita minta ampun sama Tuhan. Belajar seperti Yesus. Seperti Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28-29, marilah kepadaku. Dan di ayat 29 dikatakan, belajarlah kepadaku. Karena Yesus lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita mau belajar, berarti kita punya sifat rendah hati. Kita terbuka untuk Yesus. Karena janji Tuhan iya dan amin. Kuasa Tuhan dahsyat, tidak pernah berubah. Kasihnya segala-galanya. Mari kita senantiasa diisi dengan firman Tuhan, supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan, sebelum kita berbaring tidur, kita selalu diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Malam ini kita mau baca Ibrani pasal 13 ayat 9 sampai 14. Haleluya, puji Tuhan. Terus kita dengan setia lanjut firman Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin, puji Tuhan. Kita baca Ibrani 13 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu didesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan semacam itu. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguruskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Ayat 14 terakhir. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita menjadi kota yang akan datang. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca Ibrani 13 ayat 9 sampai 14. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Karena Bapak kita Yesus sangat baik, kasihnya sempurna. Dan firman Tuhan katakan Yesus Kristus tetap sama, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, buat selama-lamanya. Kasihnya sempurna sampai detik ini. Berjuta-juta tahun yang lalu sampai saat ini, kasih Tuhan sempurna, tidak pernah berubah. Yang berubah itu adalah kita sendiri yang suka berubah, inkonsisten. Hari ini kita ngomong merah, besok kita ngomong hitam. Firman Tuhan katakan mari kita beribadah kepada Tuhan terus. Kita kadang-kadang tidak beribadah. Segala macam alasan bisa kita lakukan. Tapi janji Tuhan, mari. Karena firman Tuhan katakan yang pertama ada 3 hal yang mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dari ayat 9 sampai 14. Yang pertama, jangankan saat ini kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Kalau sudah kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, ini ingat saudara, kita diselamatkan hidup sampai detik ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita sudah terima kasih karunia Tuhan, yang kedua, jangan kita mau menuruti aturan-aturan manusia. Ya, ini penting. Di ayat 19 coba dikatakan bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka menuruti aturan-aturan makanan. Artinya seringkali kita suka menuruti aturan-aturan manusia. Kita sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mari ikutin perintah Tuhan. Bukan merintah manusia yang mengukur kita, yang mengatur kita. Ikuti firman Tuhan. Pantesan Tuhan berkatakan dalam Matius 15 ayat 8 dan 9. Percuma mereka beribadah kepada Tuhan kalau kita seringkali ikuti aturan-aturan manusia. Kita ini harus ikuti aturan Tuhan Yesus, bukan aturan manusia. Aturan manusia semua dasarkan dari Tuhan. Tidak mau melangkah di luar aturan Tuhan. Dasarnya aturan-aturan harus di dalam firman Tuhan. Coba baca Matius 15 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Bangsa itu memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itu banyak kita taati, perintah manusia banyak kita ikuti. Aspek rohani ya, maksud saya ya. Hidup ini kan masalah rohani, bukan hanya semata-mata jasmani. Memang kita hidup dari 2 hal, vertikal rohani, horizontal jasmani. Semuanya itu ikuti aturan Tuhan.
aturan Tuhan harus kita tekan, baik vertikal horizontal. Contoh misalnya, kita hidup di dalam kekudusan, itu firman Tuhan. Ya, tapi kalau aturan dunia harus kita ikutin hukum, jangan melanggar dosa, jangan melanggar kesalahan, jangan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Jadi vertikal, tetapi horizontal, semuanya arahnya kepada kebenaran Tuhan. Ya, apapun agamanya, semua kebenaran Tuhan yang kita tegakkan. Dan saat ini sebagai umat Kristiani hidup aturan firman Tuhan. Oleh itu mari kita firman Tuhan katakan kita sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Jangan lagi bukan ikuti aturan-aturan dari cara-cara manusia. Kalau ikutin acara manusia, waduh saudara, jadi kita salah sama Tuhan. Kita mau bela manusia atau bela Tuhan. Yang jelas kita mau masuk surga. Surga bukan miliknya manusia, saudara. Surga miliknya Tuhan. Oleh itu mari kita ikuti firman Tuhan. Pelayanan juga itu pelayanan Tuhan. Jangan ikuti manusia. Manusia itu dikasih aturan oleh Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Dan kita ikuti aturan-aturan sudah tetapkan, tentunya berlandaskan firman Tuhan. Sehingga kalau berdasarkan firman Tuhan, itu berarti kebenaran Tuhan. Jangan sampai kita ikutin aturan manusia. Seperti contoh, ya, kita soal aturan manusia, lihat seperti di ayat 11. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu aturannya. Jadi kalau zaman 2000 tahun yang lalu, ya saudara, di pelajaran tabernakel, setiap ada umat Tuhan yang berdosa, harus ada korban penghapus dosa. Ya, jelas, saudara. Nah, korban penghapus dosa itu disembelih darahnya di dalam kemah, di dalam bait Allah, yang nanti akan dipersembahkan oleh imam atau imam besar. Setelah itu baru boleh dilaksanakan pembakaran di luar kemah. Makanya maksudnya firman Tuhan ini dibakar di luar perkemahan. Ya, jadi jelas aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Tapi banyak manusia ikutin aturan-aturan daging, ikuti maunya sendiri. Seperti contoh liturgi gereja. Semua aturan gereja semua harus berdasarkan firman Tuhan. Contoh, diawali dengan doa pembukaan. Karena firman Tuhan katakan dalam Kolose pasal 17, apapun yang hendak kita lakukan, perbuatan perkataan, lakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Itu artinya di dalam doa. Banyak saudara. Contoh ibadah tanpa ada doa, tanpa ada firman Tuhan. Mana ada ayatnya itu yang mengatur kalau kita ibadah tidak ada firman, tidak ada doa. Jelas. Ya, jadi oleh karena itu mari, ini contoh. Jadi jelas apapun kita hidup ini, ikuti aturan firman Tuhan. Karena Yesus sudah menderita, saudara. Kalau baca di 12. Itu juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguruskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi artinya Yesus disalib di luar pintu gerbang. Artinya di dalam dunia ini. Bukan di dalam gereja. Yesus Kristus disalib bukan di dalam gereja. Tapi di dalam dunia ini, saudara. Di luar pintu gerbang, saudara. Artinya di luar keadaan di dunia ini. Karena dunia begitu jahat, saudara. Ya, sehingga akhirnya Yesus harus mati di atas kayu salib. Makanya di ayat 14 yang terakhir, ya, di sini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Memang kita di dunia ini, saudara, kita tidak punya tempat, saudara. Ya, di dunia ini kita sifatnya musafir sementara. Kita masih menunggu kota yang mulia Yerusalem nanti kalau kedatangan Tuhan. Oleh itu mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh. Karena harapan kita di 14. Kita mencari kota yang akan datang. Yaitu kota Yerusalem. Di dalamnya ada Tuhan Yesus. Yerusalem baru turun dari surga. Dan oleh itu mari. Kita kembali yang pertama. Kita mau ikuti kasih karunia Tuhan. Kedua, jangan ikutin daging. Ketiga, kita menantikan apa? Rumah kita di surga. Kota yang mulia. Ada pengharapan di dalam Yesus. Oleh itu mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan tidak pernah berubah. Biar kita mau setia sampai mati. Seperti saya kasih ayat terakhir. Wahyu pasal 2 ayat 10b. Supaya Tuhan membawa kita terus kita setia. Pegang kepada janji Tuhan. Wahyu pasal 2 ayat 10b. Demikian firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Mari kita lakukan dengan setia. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai suatu hari kelak. Kita mendapatkan mahkota kehidupan. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan iya dan amin. Tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus, haleluya. Tidak berubah. Amin. Haleluya. Tidak berubah.
haleluya. Tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Kami semua anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Dan kami nyatakan janji Tuhan, kami diselamatkan oleh kasih karunia-Mu Engkau Bapa. Dan kami belajar tidak ikutin perkara daging, tapi hidup menurut firman Tuhan. Karena kami menantikan kota yang mulia di surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring dan tidur, mari kita senantiasa hidup makin dekat dengan Tuhan. Karena kita sadar kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan kita jangan ikutin aturan-aturan kehendak daging, tapi ikutin firman Tuhan. Karena kita nantikan kota yang mulia, Yesus, surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.